bertemu kembali dengan saya, Esther Feni, dalam pembelajaran PPKN kelas 10, materi bab 1 bagian 3. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Materi pertama adalah mengenai tata nilai Pancasila, materi kedua mengenai implementasi Pancasila, dan yang terakhir adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu nih, apa sih itu tata nilai Pancasila? Kalau kita mendengarkan kata nilai, biasanya akan langsung terfikir terhadap angka atau skor yang kita peroleh dari suatu tes atau suatu ujian. Tetapi pada pembahasan kita ini, nilai yang dimaksud bukanlah nilai yang diperoleh dari sebuah tes atau ujian. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value. Value sendiri dapat diartikan sebagai a person, principle, or standard of behavior. Dalam bahasa Indonesianya bisa juga diartikan sebagai standar perilaku seseorang. Sehingga kalau kita bicara mengenai nilai-nilai Pancasila, di sini adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan atau yang ada dalam pikiran seseorang atau dalam pikiran masyarakat mengenai cara bertindak atau sesuatu yang dianggap baik. Nah, prinsip, standar, atau dalam hal ini nilai, ini bersumber dari Pancasila. Pada bagian 2, kita akan membicarakan mengenai implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila itu dibagi menjadi 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi spiritual, dimensi kedua adalah dimensi kultural, dan yang ketiga dimensi institusional. Dimensi spiritual ini memiliki makna bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini juga menjadi dasar atau landasan dari filsafat negara kita. Kemudian yang kedua, dimensi kultural. Nah, dimensi kultural ini memiliki makna Pancasila itu dijadikan pandangan hidup dan juga dasar negara kita. Terakhir adalah dimensi institusional. Pada dimensi institusional memiliki makna Pancasila ini dijadikan landasan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, juga dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga bisa dikatakan jalannya pemerintahan negara ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagian terakhir adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, nilai pertama yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan terhadap adanya kausat prima, atau sebab pertama yaitu Tuhan. Nilai yang kedua adalah kebebasan memeluk agama. Nah, ini berarti negara itu menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Nilai yang ketiga adalah melarang ateisme. Sila ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai warga negara kita itu wajib untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat adalah menjamin toleransi. Negara wajib untuk menjamin adanya toleransi terhadap perbedaan dan kemajemukan yang ada di negara kita. Yang kelima, negara itu memfasilitasi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara Indonesia dan juga siap untuk menjadi mediator apabila terjadi konflik antar agama. Selain nilai-nilai tadi, sebenarnya ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya tercantum dalam Pancasila saja, tetapi juga ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1. Yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyebabkan setiap peraturan perundang-undangan atau aturan yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keimanan atau ketakwaan terhadap Tuhan. Begitu juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Nah, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung beberapa nilai. Nilai yang pertama adalah hakikat manusia. Maksudnya kita itu harus memperlakukan manusia sebagaimana hakikatnya sebagai makhluk atau ciptaan dari Tuhan. Yang kedua adalah kemerdekaan. Di sini Pancasila mengakui kemerdekaan setiap orang dan setiap bangsa.
Kita juga tidak mengakui adanya perbudakan atau adanya penjajahan. Nilai yang ketiga adalah keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti Pancasila itu menginginkan adanya keadilan dan peradaban di negara kita. Nah, keadilan ini harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang keempat adalah beradab. Manusia yang beradab adalah manusia yang memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan yang membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, pemerintah harus senantiasa mengarahkan kepada tercapainya hakikat manusia yang beradab. Hal ini berarti negara harus mengakui martabat manusia, hak-hak manusia, dan juga kemerdekaan manusia. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya beberapa sudah sering dibahas sehingga saya hanya akan menyebutkannya. Nilai yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua adalah cinta tanah air, yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan ataupun warna kulit. Yang kelima adalah menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Dalam praktiknya, penyelenggara negara itu harus menjamin penghargaan terhadap keberbedaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia, dan menjaga serta mengembangkan persatuan dalam keberagaman. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga mengandung nilai-nilai yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai demokrasi. Demokrasi di sini adalah demokrasi secara umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah permusyawaratan. Permusyawaratan ini berarti harus ada keputusan yang diambil bersama-sama, barulah setelah itu ada tindakan yang dilakukan. Yang ketiga adalah kejujuran bersama. Nah, terkait dengan permusyawaratan tadi, kejujuran bersama ini adalah kejujuran ketika mengambil sebuah keputusan. Yang keempat adalah musyawarah dalam permusyawaratan rakyat. Perbedaan demokrasi pada negara Indonesia dengan negara-negara demokrasi lainnya adalah pada permusyawaratan rakyatnya. Nah, di Indonesia, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara negara terkait nilai-nilai pada sila keempat ini ialah penyelenggara negara harus berdasarkan kepada kedaulatan rakyat, wajib menghormati dan menghargai hak-hak politik warga negara, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah kemakmuran yang merata. Hal ini berarti diharapkan bahwa kemakmuran dapat tercapai oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua, kekayaan alam digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, di sini berarti setiap kekayaan dan potensi alam itu dapat dipergunakan, tetapi hal ini harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah melindungi seluruh rakyat. Jadi, negara haruslah melindungi seluruh warga negaranya, bukan hanya yang kuat, tetapi juga warga negaranya yang lemah. Yang keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, berdasarkan sila ini, kita juga sebagai warga negara haruslah seimbang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Jangan sampai kita hanya menuntut hak kita, tapi kita lupa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Begitu juga sebaliknya. Dalam sila kelima, penyelenggara negara itu memiliki kewajiban untuk mencapai terciptanya keadilan sosial, memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.